Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Polinema Press YouTube channel official. Saat ini kita akan membahas tentang industrial proses yang berhubungan dengan machinery. Ketika suatu produk diciptakan dalam dunia industri itu menggunakan yang namanya engine, mau baik secara otomatis maupun manual. Nah, bagaimana sebuah engine itu bisa berproses? Itu tentu saja harus normal, harus bisa dijalankan. Ketika engine tidak bisa berproses, pasti ada kendala. Lah, kendala tersebut harus ditemukan sehingga jalannya bagus. Untuk membahas tentang kendala-kendala, apakah bisa dipraktekkan apa enggak, apa engine bisa on atau off. Nah, buku ini akan membahas tentang hal tersebut, yaitu praktikum PLC Siemens Simatic S7 1200. Buku ini buku apa ya? Sebetulnya ini saya sendiri tidak mengerti, tapi secara sekilas buku itu mengatasi tentang bagaimana suatu engine bisa berproduksi atau tidak, bisa hidup atau tidak. Ada sebuah mesin yang bisa hidup tapi tidak bisa berproduksi. Nah, ini juga yang akan membatasi. Nah, oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita tanya pada yang menyusun buku ini, oke ya? Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak ini namanya Muhammad Hairudin ya Pak? Bapak seorang pengajar di jurusan? Saya di jurusan teknik elektro, Pak. Oh, teknik elektro. Makanya buku ini luar biasa sekali ya Pak. Monggo Bapak diterangkan pada pemirsa, buku ini buku apa sebetulnya sih Bapak? Jadi ini adalah buku untuk programming PLC Siemens S7 1200. Kenapa saya pilih Siemens S7 1200? Karena ini salah satu jenis PLC yang banyak sekali digunakan, terutama di industri-industri besar. Dan saya melihat di prodi saya yang dipakai untuk praktikum itu masih S7 200. Bisa dibayangkan dari 200 ke 1200 jaraknya cukup jauh sekali. Nah, makanya itu tujuan saya salah satunya dalam menyusun buku ini. Oh, begitu ya Pak. Saya baru tahu bahwa ada dari S apa Pak? S7 200 S7 200 ke S7 1200. Jaraknya begitu jauh ya Pak. Jadi memang kalau bisa dibilang kasarnya cukup jadul. Jadul. Saat ini pun mungkin sangat sulit ditemukan industri yang memakai controller S7 200. Berarti ini upgrade-nya berlipat-lipat deh Bapak. Oke. Bapak tentu saja ketika menyusun buku ini menghadapi kendala. Kalau tadi menyebutkan di sini S7 200, kini S7 1200. Kendala utama dalam menyusun buku ini apa? Kalau kendala teknis yang saya alami mungkin di laptop saya masih speknya kurang tinggi karena software ini yang dipakai untuk S7 1200 ini namanya VIA Portal, itu cukup berat. Tapi kalau kendala kompetensi saya belum menemui hambatan karena sejalan dengan kompetensi saya, dan saya ada pengalaman bekerja 2,5 tahun di industri, itu pun sering berkecimpung dengan PLC. Ya. Dengan adanya buku ini, kalau Bapak tadi bilang begitu berat programmingnya, bagaimana dengan mahasiswa supaya menjembatani keperluan mahasiswa Pak? Nah, untuk menjembatani keperluan mahasiswa, kita sendiri di Polinema ini alhamdulillah infrastruktur dan peralatan praktikumnya itu sangat memadai. Jadi ada komputer khusus yang bisa dipakai di lab. Jadi mahasiswa nggak perlu lagi membawa laptop. Jadi speknya sudah tinggi. Nanti tinggal diinstal softwarenya. Berarti memadai sekali deh. Memadai ya. Tinggal mencari software yang kompatibel dengan keperluan industri ya. Betul. Untuk mengetahui bahwa di industri ada peningkatan, itu dari mana Bapak? Nah, saya sendiri masih memiliki banyak rekan yang aktif di dunia industri, dan saya sering
masih sering berkonsultasi agar teknologi yang di industri itu bisa kita adopsi untuk diajarkan di Polinema seperti itu. Iya, Salah iya. satunya dari buku. Bapak andai kata S7 200 naik ke S7 1200, perbedaan yang cukup signifikan apa Pak? Yang cukup signifikan mungkin di S7 200 ini belum bisa ditampilkan melalui HMI SCADA seperti itu. Kalau di S7 200 ini sudah support, jadi kita bisa membuat suatu mesin kontrol. Kan kalau zaman dulu kita start mesin jalan. Nah, kalau kita membuat di PLC Siemens ini yang S7-1200, mesinnya bisa kita simulasikan, bisa kita gambarkan menjadi sebuah bentuk grafis. Nanti misalnya kita membuat mesin pick and place, kita bisa gambarkan tangannya seperti itu. Terus nanti pindah kemana pindahnya itu bisa kita simulasikan. Jadi seolah-olah kita mengamati pergerakan mesin yang sebenarnya. Baik Bapak. Lalu harapan Bapak terhadap dunia akademik, khususnya dosen dan mahasiswa, apa Bapak dengan tampilnya buku ini? Dengan tampilnya buku ini saya mengharapkan mahasiswa, karena kan di Polinema ini mahasiswa kalau lulus diharapkan langsung siap bekerja. Nah, sedangkan yang saya lihat di teknik elektronika sendiri, dengan hanya S7 200 mereka mungkin paham mengenai cara membuat kontrolnya, program kontrolnya, tapi dengan misalnya pas bekerja terus langsung bertemu S7 1200, pasti mereka akan kaget karena belum siap sama sekali. Nah, saya harapkan dengan adanya buku ini nanti mahasiswa bisa belajar, jadi pas lulus nanti benar-benar siap bekerja. Gitu Pak ya. Oke, berarti buku ini di samping visionary optimism ya, bahwa dengan buku ini harapannya mahasiswa bisa menjawab tantangan sesuai dengan bidangnya, namanya itu elektronika ya. Juga buku ini sebagai suatu bisa dianggap sebagai karya bagaimana menjembatani kebutuhan pendidikan mahasiswa dan kebutuhan mahasiswa pasca studi, sehingga nanti linear dalam tumbuhannya Bapak ya. Oke, buku ini luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Semoga bisa berkarya lewat karya yang lain lagi, dalam arti buku yang lain kami tunggu Bapak ya. Terima kasih Pak ya. Semoga buku ini bermanfaat. Ya pemirsa, setelah ketemu dengan penulisnya, ternyata bikin buku ini gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Ya tinggal aja nulis. Susahnya bagaimana memenuhi kebutuhan mahasiswa yang sesuai dengan zamannya, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah itulah dosen bikin satu buku ini pasti puyeng. Untung nggak botak. Kalau botak kayak saya nggak bisa bikin. Oleh sebab itu harapannya bagi teman-teman akademisi yang lain, para dosen, silakan membuat buku yang baru. Tadi tantangannya kalau di dunia vokasi itu atau dunia terapan, bagaimana menyelaraskan teori kebutuhan mahasiswa, kebutuhan industri, yaitu tidak gampang loh, dan butuh tantangan yang luar biasa. Oke, semoga dialog tersebut bermanfaat untuk para pemirsa dan menjadi motivasi untuk menelurkan karya-karya yang beragam dan masih dalam lingkup dunia akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Polinema Press, the agent of change and the agent of development.